kita bakal ngejelasin tentang keterampilan dasar mengajar, yaitu menjelaskan dalam pembelajaran. Adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan yang lainnya. Misalnya, antara sebab dan akibat, definisi dan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami para peserta didik. Oke, kemudian di sini ada tujuan dari keterampilan menjelaskan. Yang pertama, untuk membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Kemudian yang ketiga, memberikan balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan yang keempat, ada membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, yaitu menolong peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Menjelaskan prinsip-prinsip menjelaskan menurut Kamulian 2014. Yang pertama, yaitu penjelasan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Kedua, penjelasan harus diselingi tanya jawab. Tiga, materi penjelasan harus dikuasai secara baik. Yang keempat, penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kelima, materi penjelasan harus bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Yang keenam, dapat menjelaskan harus disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan dihubungkan dengan kehidupan. Lalu ada komponen yang nanti perlu diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan, itu diantaranya adalah empasis. Empasis dalam itu penekanan, yaitu dalam bentuk penggunaan present diantaranya suara, isyarat, dan penggunaan media. Lalu ada clarity, kejelasan yang meliputi kejelasan penggunaan secara bahasa atau yang secara fasih. Kedua, kejelasan dalam menyatakan sesuatu secara eksplisit. Ketiga, upaya untuk menghindari kekaburan. Lalu ada illustration and examples, ilustrasi dan contoh. Nah, ilustrasi merupakan contoh penggambaran dari ide yang tadi disampaikan, sehingga tidak menimbulkan tafsiran yang kabur. Contoh diberikan untuk mengkonkretkan ilustrasi yang diberikan. Fungsinya untuk menghindari terjadinya verbalisme. Lalu ada feedback, yaitu pengambilan umpan balik. Hal ini dilakukan dengan beberapa maksud atau kepentingan. Pertama, sebagai evaluasi sederhana. Yang kedua, menciptakan situasi baru dan menumbuhkan minat belajar. Oke anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat belajar lagi. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu, apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke anak-anak, untuk melanjutkan pelajaran di minggu sebelumnya, kita akan belajar tentang cara hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Oke, Bapak sedikit jelaskan. Biar kemudian aja ya. Oke, pengertian busana muslim. Busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya digunakan oleh laki-laki dan perempuan yang beragama muslim. Syarat-syaratnya itu yang pertama, menutup aurat. Jadi, aurat itu secara makna adalah bagian tubuh yang haram dilihat, karena itu harus ditutupi. Menurut Islam, aurat bagi wanita nih, buat kalian yang muslimah, aurat kalian itu sebagai seorang muslimah adalah seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan. Oke, jadi bagian-bagian yang lain, rambut, telapak kaki itu diharamkan untuk dilihat untuk lawan jenis kalian. Kemudian yang kedua itu juga ada batasan-batasan aurat laki-laki, terutama buat bapak nih. Kalian bisa lihat bapak tuh, pakaian bapak udah menutup aurat, karena aurat laki-laki itu hakikatnya itu cukup sebatas pusar sampai lutut. Jadi kalau misalkan bapak keluar hanya pakai celana panjang, nggak perlu pakai hijab, itu nggak apa-apa murid-murid, karena bapak itu laki-laki. Kita lanjut,
apa hikmah menggunakan busana atau berpakaian muslim? Nah, yang pertama itu sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang keenam, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, dan qada dan qadar. Yang kedua, sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya. Yang ketiga, sebagai cara menghindari murka dan laknat dari Allah. Yang keempat, sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Dan yang terakhir, sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah sehingga tampak dalam sikap, perilaku, dan akhlaknya. Sebagai contoh aja ya, siapa namanya Muslimatun keluar ketika olahraga menggunakan pakaian yang pakaian bapak gini nih. Contoh Muslimatun hanya pakai celana, hanya pakai jaket ataupun kemeja, tapi tidak menggunakan hijab. Itu tidak diperbolehkan, walaupun sebagai seorang muslim itu diperbolehkan, tapi sebagai muslimah tidak diperbolehkan. Dan sebaliknya, yang laki-laki pun seperti bapak pun juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan hijab. Mungkin adik-adik bingung gimana sih Pak caranya menggunakan pakaian yang cara berbusana sesuai agama Islam. Nah, jadi untuk perempuan, nah coba dibuka bukunya, itu ada gambar seorang muslimah yang menggunakan pakaian muslim. Oke, sudah dilihat ya murid-murid? Nah, Bapak kasih gambaran. Jadi untuk menggunakan hijab itu tidak boleh di atas dada, jadi harus di bawah dada, menutupi dada. Kemudian untuk pakaiannya itu harus longgar. Kenapa harus longgar? Jadi tubuh kita itu tidak terbentuk oleh pakaian kita. Nah, itu bisa dilihat murid-murid. Nah, kan tadi Bapak udah jelasin tuh, mulai dari pengertian, tata cara berpakaian, dan contoh berpakaiannya seperti apa dan hikmahnya. Nah, Bapak mau bertanya nih ke dua murid Bapak, kira-kira ada yang bisa disebutkan nggak? Apa hikmah menggunakan pakaian muslim dan muslimah? Angkat tangan yang bisa. Oke, Ainun silakan, 3 aja hikmahnya. Sebagai bukti keimanan kepada rukun iman, sebagai cara mendapatkan pahala dari Allah, sama sebagai menghindari murka Allah. Oke, Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Ainun. Yeay. Oke, alhamdulillah murid-murid, hari ini kita telah menyelesaikan materi tentang hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Bapak harap ilmu yang Bapak sampaikan akan berguna bagi kalian dan kalian dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.